ada Amerika, Finland, Irland, Jepang, juga Australia. Jadi kami menggali informasi PJOK yang sesungguhnya seperti apa gitu ya, kakak-kakak. Fasil sudah sangat paham, saya yakin 100% ya. Boleh gitu? Boleh ya? Oke, 100% saya yakin teman-teman Fasil sudah sangat memahami 13 modul ya. Insya Allah ya. Oke, betul. Yakin, harus yakin ya. Oke. 13 modul itu harus menjadi bekal kakak Fasil ya untuk dipraktekkan ke dalam kelas gitu ya. Tidak hanya untuk konsumsi diri kita, tapi juga yang penting adalah untuk siapa? Peserta didik. Oke. Ini sudah oke. Saya dulu guru juga kakak-kakak ya. Saya dulu guru agama ya. Karena saya kasih AG ya, kan nggak mungkin jadi guru olahraga ya. Tapi saya karena dulu kasih kurikulum ya selama 7 tahun ya. Jadi kalau guru tidak ada, saya mengajar apa aja gitu ya. Sama ya. Saya yakin begitu ya kakak-kakak ya. Oke. Jadi setelah itu saya jadi video suara di LPMP dulu ya, saya tutor detail untuk PGSD sejak 2008 sampai 2022. Lalu saya di asesor bank SM 5-6 tahun. Jadi saya mengerti ya, tentang rohnya sekolah gitu ya. Termasuk guru PJOK. Pola guru PJOK seluruh Indonesia saya kira kurang lebih ya. Saya sudah keliling ke Bangka Belitung, daerah Sumatera ya, kawasan timur. Mindset kita tentang PJOK memang butuh diasah gitu ya, butuh ditambah gitu ya. Sudah ada tapi perlu ditambah gitu ya. Oke, sehingga dilibatkan selama 12 minggu ya dalam PKG PJOK ini. Oke, mati lagi. Oke, saya mau bertanya, kakak-kakak, kalau PJOK biasa bergerak ya? Saya kali ini mau mengajak untuk berpikir gitu ya. Boleh kan? Oke. Kalau lihat grup PJOK, kuat ya, meyakinkan semua ya. Oke. Oke. Saya mau tanya kembali ya, PKG PJOK ini tujuannya apa sih? Ya, boleh tahu ya? Ya Pak. Baik, perkenalan, nama saya Lestudi, Pak, biasa dipanggil Lestu. Saya dari Kabupaten Sanggau, sekitar 5 jam dari sini. Oke, baik, tujuan dari program PKG PJOK di sini menurut saya yang saya dapati selama saya menjadi peserta dan membekali peserta sebagai seorang fasilitator diseminasi di sini. Yang pertama, mungkin kita tahu nih roh dari PKG PJOK ini apa. Di sini yang pertama, kita untuk menerapkan atau membersamai murid-murid terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu Pak. Yang kedua, kita di guru PJOK bagaimana bisa menciptakan itu dengan model-model pembelajaran seperti student-centered learning itu, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya dari Sanggau ya. Ya.
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan apa tujuan dari yang belakang? Oke. Bisa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak menjawab pertanyaan yang ada di layar. Tujuan dari program PKG PJOK ini sebenarnya membekali para guru PJOK, baik itu di tingkat dasar SD, SMP, SMA, dan harapannya mudah-mudahan ini nanti programnya sampai perguruan tinggi, Pak, supaya mahasiswa nanti memang lebih siap, ya, bukan bukan hanya sekedar materi-materi keolahragaannya saja, akan tapi memang memahami esensi dari bagaimana mengaplikasikan keilmuannya mendidik peserta didik di sekolah. Nah, jadi tujuan dari PKG PJOK ini adalah membekali guru terkait dengan keterampilan, keilmuan, ya, wawasan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, seperti itu, Pak. Terima kasih. Apa sudah cukup lengkap? Lengkap. Oh, masih ada yang angkat tangan ya. Sebentar ya Pak. Saya depan dulu. Oke. Harus berbeda ya Pak. Harus. Pak Arif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, adil katalino, wacoramit, kak saruga, basengka, kak jubata. Baik, di dalam pendidikan program PKG PJOK yang saya dapatkan itu setidaknya ada 3 tujuan utama yang akan kita peroleh dari kegiatan PKG PJOK. Yang pertama, kita sebagai guru dapat mengembangkan kompetensi baik itu secara kita pribadi maupun kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat membersamai di komunitas belajar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita sebagai peserta maupun sebagai fasilitator, bahwa tujuan yang ketiga yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa merubah pembelajaran yang dulu berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino, bacuramin, kak saruga, basengat, kak jibata. Luar biasa ya. Salamnya ya. Oke. Saya juga 16 tahun di Kalimantan ya. Saya di Kalimantan Tengah dulu, Bapak Ibu ya. Jadi tetangga kita. Oke. Istri saya orang Kapuas ya. Oke. Sekarang di Direktorat Laut ya. Oke. Makasih. Kakak arah yang berbeda. Arah yang sedikit berbeda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, sehat, jaya, semangat. Itu agak berbeda, Lukas, karena kita satukan persepsi sama olahraga, sehat, cerdas, semangat. Sekali lagi Kak, salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua Kak. Jadi mungkin saya agak sedikit berbeda Kak. Jadi menurut saya apa yang telah kami dapatkan dari program PKG atau tujuan ini Kak, yang pertama mungkin hanya satu ini, mungkin agak sedikit berbeda, adalah bagaimana kita menyamakan persepsi bahwa dalam proses pembelajaran kita sebagai guru itu tidak untuk menuntut peserta didik untuk berprestasi, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memberikan pemahaman pada peserta didik bagaimana peserta didik itu bisa menerapkan kesehatan sepanjang hayat. Mungkin itu Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Dari Kabupaten Sintang ya. Oke, Kak Asep, terima kasih sudah melengkapi ya. Jadi
tujuan akhir dari PKG BJOK adalah untuk siapa? Jangan ragu menyebutnya. Untuk siapa? Peserta didik. Mengapa peserta didik di bawah? Mengapa? Ya. Oh, sudah. Oke. Silakan. Oh, mau pakai mic. Minta tolong dibantu ya. Ya, perkenalkan nama saya Hermawan, Pak, Oke. dari Boleh berdiri ya. Fasil Kota Pontianak, Pak. Ya, menurut saya dari materi yang kita pelajari kemarin di PKG, kami kan juga peserta juga. Kemudian setelah kami mengikuti jadi Fasil, kami mendalami lagi materinya, Pak. Setelah kami pelajari, kami dalami, intinya adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi peserta didik kita, harapannya ke depan mereka bisa beraktivitas menyenangkan dalam aktivitas jasmani dan kemandirian mereka tumbuh. Artinya di sepanjang hayat mereka ketika dalam masa kedepannya mereka bisa melakukan aktivitas jasmani sepanjang hayat, sehingga kita sebagai guru PJOK ini bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, betul sekali ya. Oh, tambahan siapa tadi? Oh, sini. Oh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandi, fasilitator dari Kabupaten Sambas. Jadi terkait dengan diskusi yang pertama tadi ya Pak ya, tujuan dari PKG sesuai dengan namanya, menurut saya bahwasanya PKG ini adalah pengembangan kompetensi guru, dalam hal ini adalah khususnya PJOK. Otomatis sesuai dengan tujuan utamanya adalah memberikan bekal kompetensi ataupun penguatan kepada siapa ya, tentunya kepada guru PJOK dalam atau untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang tentunya berpusat atau berpihak, bermakna serta menyenangkan sesuai dengan pengalaman di kehidupan nyata peserta didik. Nah, implementasinya seperti apa? Seperti yang dilewati Pak, modul 1, modul 2, dan modul 3. Di sini dalam dan luas sekali. Seperti apa? Di sana ada paradigma, isu sosial, kemudian hal-hal prinsip yang khusus untuk guru PJOK. Apa itu yang tepatnya di modul 2, di mana di sana ditanamkan bagaimana model pendidikan kebugaran jasmani, kemudian bagaimana model pendidikan gerak, kemudian pendekatan yang inovatif atau terbaru seperti sport education model. Ya, nah itu secara luas. Nah kemudian ini sebenarnya outputnya saya sepakat sekali kepada peserta didik, namun secara tidak langsung ini sebenarnya dapat kedua-duanya Pak dari program ini. Secara tidak langsung dalam hal ini guru PJOK khususnya mendapatkan penguatan. Namun yang paling penting yang perlu kita dan saya sepakat sekali tadi Pak, muaranya atau outputnya dari ini adalah bagaimana pembelajaran ini yang berpihak atau berpusat kepada peserta didik, dan outputnya memang adalah peserta didik, seperti itu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, luar biasa ya. Pemahaman kita sudah sangat pas.